Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka melalui Zoom meeting. Meskipun kita bertatap muka, kita tetap sama saja. Nah, sebelum itu saya ingin mengabsen dulu teman-teman nih yang hadir siapa aja. Saya absen ya. Pertama itu Rizka Anissa, hadir gak? Hadiroh. Kalau laki-laki bilangnya hadir, kalau cewek bilangnya hadiroh ya. Selanjutnya Rizka Ayu Ajahra. Hadiroh, Pak. Terus Rizky Akbar Firdaus. Hadir, Bapak. Rostian Ningsi. Hadiroh, Pak. Salma Nur Ajijah. Salma hadir enggak Salma? Hadiroh. Ya. Terus Salsabila. Hadiroh, Pak. Sarah Sahal. Hadir. Terus Sirpa Seni Yuningsi. Hadiroh. Silaham Maulidia. Hadiroh. Siti Khadijah. Ada. Hadiroh. Siti Rahma Marhamah. Hadiroh. Terus Siti Nurrahmah ada tadi. Siti Fatimah. Hadiroh. Siti Rubiah. Ya ada enggak? Ada. Siapa? Terakhir Siti Jainatul. Ada. Hadiroh. Ada Suci. Ada Suci. Hadiroh. Saya hadir semua. Di sini namanya Siti ya. Nah, seperti kita ketahui pada hari ini saya akan mengajarkan kalian mengenai isim nakirah dan isim ma'rifat. Pada itu coba slide-nya selanjutnya boleh dibuka. Nah, itu ada peta konsep ya. Isim itu terbagi dua. Yang pertama ada isim nakirah dan yang kedua ada isim ma'rifat. Nah, kalau nakirah itu kalau secara singkatnya gitu, maksudnya itu secara umum atau global. Sedangkan kalau misalkan ma'rifat itu maksudnya secara khusus. Nah, sebelum lanjut lagi, maka teman-teman udah pernah dengar gitu kedua istilah ini, nakirah dan ma'rifat. Siapa yang tahu? Salma udah tahu belum Salma? Tahu, Pak. Dikit. Tahu dari mana? Belajar di mana? Di pesantren, di Mahat atau di mana? Dari teman, Pak. Dari Suci. Ini Suci udah pinter ya, kita ngajarin Salma. Hebat lah. Nah, jadi meskipun saya udah mengajarkan, ternyata udah ada teman gitu yang udah pernah belajar mengenai hal itu. Apa-apa, itu mudah aja ya, bisa. Selanjutnya, coba slide selanjutnya boleh? Slide yang itu, nah isim nakiroh. Isim nakiroh. An-nakiroh itu dia, ismun ya dulu ala syai'in ghairi muayyin. Maksudnya apa? Isim nakiroh adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu. Jadi maksudnya itu tidak jelas gitu kan. Masih perlu dipertanyakan lagi. Contohnya ada kitabun, masjidun, tolibun, madrasatun. Nah, kitabun artinya kitab. Maksudnya kitab yang mana gitu kan nggak jelas. Apakah ini kitab SD, buku anak SD atau buku anak kuliahan kan belum jelas gitu. Dan biasanya nakiroh itu ditandai dengan tanwin. Ya kan banyak kitabun, masjidun, tolibun, nah itu salah satu ciri nakiroh ya. Mungkin begitu aja mengenai nakiroh, simpel aja. Selanjutnya yang kedua ada isim ma'rifat. Oke, selanjutnya. Nah, isim ma'rifat ya ismun ya dulu ala syai'in muayyanin. Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Isim ma'rifat adalah isim yang menunjukkan
sesuatu atau makna yang tertentu. Jadi makan masih perlu pertanyaan ya, itu kitab apa gitu kan. Kalau di sini kan udah jelas, Al-Kitabu, Al-Masjid. Oke. Dengan adanya alif lam ini bisa menjadi merubah makna. Nah, Al-Kitabu artinya kitab itu, Al-Masjidu artinya masjid itu. Nah, ada kata itunya ya. Itu bisa merubah makna. Dan ini tadi pembedanya gitu antara ma'rifat dengan yang nakiroh. Kalau nakiroh masih tidak ada alif lamnya, kalau ma'rifat itu ada. Nah, selanjutnya isim ma'rifat itu ada banyak ya bagiannya. Pertama ada isim yang diawali dengan alif lam. Jadi contohnya yang Alkitab. Yang kedua ada isim alam. Yang ketiga mudhof ila ma'rifat. Yang keempat ada isim dhamir. Yang kelima ada isim isyarah. Dan yang terakhir ada isim mausul. Nah, sebelum saya lanjut, apakah yang mau dipertanyakan dulu dari teman-teman? Bertanya tidak? Soalnya ada yang kurang paham gitu. Rizky Akbar, paham kan Rizky Akbar? Ada yang ngeganjel Pak dikit Pak. Kalau isi mausul itu Pak kayak gimana Pak? Gimana? Isi mausul itu yang kayak gimana Pak? Oh, itu betul. Bagus pertanyaannya, udah ada pertanyaan. Nah, itu nanti akan saya jawab ketika penjelasan selanjutnya. Karena ini pun akan saya bahas satu persatu biar kalian semua paham. Bagus pertanyaannya. Oh baik Oke. Pak. Jadi kalau ada yang bertanya, kita lanjutkan aja materinya. Pak, slide yang selanjutnya boleh. Nah, macam-macam isi ma'rifat. Jadi ada 6 ya. Ini saya bagi jadi 2 slide gitu, ada 3. Yang pertama isim yang diawali dengan alif lam. Contohnya Al-Kitabu, Al-Masjidu. Jadi disebutkan ya, gampang. Pokoknya tiap-tiap isim yang pakai alif lam gitu. Tadi kan kalau kitabun itu nakiro, kalau Al-Kitabu jadi ma'rifat sebagai pembedanya ya antara alif lam dan tidaknya. Terus yang kedua ada isim alam. Isim alam ini maksudnya kayak menunjukkan nama seseorang atau nama tempat juga boleh. Nah, di situ ada contohnya Ahmad, ada Aisyah, itu kan nama orang ya. Terus ada Makkah, ada Jakarta, itu nama kota. Bahkan nama tempat daerah yang kecil sekalipun, contohnya Cipadung atau Cileunyi, itu juga bisa termasuk isim alam. Contoh lebih simpelnya gitu. Atau nama jalan, misalkan jalan Soekarno-Hatta, itu juga termasuk isim alam juga boleh. Dan yang ketiga ini udah bila ma'rifat. Sebenarnya untuk istilah ini tuh ada banyak ya. Kalau anak-anak di pesantren mungkin bilangnya idopat, dan ada juga yang bilang mudhof ilaih. Itu sama-sama aja maksudnya ya. Itu maksudnya begini, mudhof ila ma'rifat. Jadi mudhof yang disandarkan pada isim ma'rifat. Maksudnya apa? Ketika ada isim nakiroh disandarkan kepada isim ma'rifat, ketika digabungkan dua isim tersebut maka menjadi buah mudhof ila ma'rifat atau idofat ya. Nah, di sini contohnya ada kitabut tafsiri. Nah, yang jadi nakirohnya itu kan kitab ya, kitabun. Nah, ketika disandarkan kepada isim yang ma'rifat yaitu at-tafsir, kan at-tafsir udah ada alif lamnya tuh. Nah, ketika disandarkan digabungkan jadi kitabut tafsiri, nah maka lafaz kitabut tafsir ini menjadi sebuah idofat atau sebuah frase gitu. Artinya kitab tafsir. Jadi begitu. Selanjutnya ada contoh kitabi. Itu kitab dan ada domir anak gitu kan. Artinya kitabku atau kitab saya. Selanjutnya ada masjidul madrasah. Nah ini masjidun. Karena kan masjidun sama al-madrasatu. Ketika digabung di masjidun itu di harokat domah lainnya berubah jadi domah yang biasa gitu. Artinya masjidul madrasati menjadi masjid sekolah atau masjid madrasah gitu. Oke, untuk slide selanjutnya boleh. Nah, yang keempat ada isim domir. Isim domir itu contohnya ada huwa, ada dia, ada anta, anti, ana, nahnu, dan lain sebagainya.
Isim domir itu ada 14 ya. Jadi setiap kalian menemukan ada isim domir gitu dalam sebuah kalimat atau huwa tolibun. Nah, itu huwanya itu pasti isim makrifat. Tolibunnya itu isim nakiro. Karena ada tanwinnya tadi disebutkan ya. Huwa tolibun. Huwa itu isim makrifatnya. Selanjutnya yang kelima. Kelima ada isim isyarah. Untuk ada hadhihi, ada zalika, ada tilka. Kalau hadhihi artinya ini. Kalau zalika tilka artinya itu. Jadi ini dan itu. Yang ketukar artinya. Contohnya ada hadza kitabun. Hadza menjadi sebuah isim ma'rifat. Karena dia merupakan isim isyarah. Dan yang kitabun itu menjadi yang nakirahnya ya. Nah, yang terakhir tadi yang pertanyaan dari Rizky Akbar, maksudnya isim mausul itu apa? Nah, isim mausul itu kalau kita lihat contohnya ada allazi dan ada allati. Nah, itu juga banyak gitu. Ada allati, ada alladzani, ada alladzina. Itu adalah penjabarannya yang lain banyak lain. Artinya itu adalah yang gitu kan. Kalau kita melihat contoh dari Al-Qur'an, seperti kalian sering membaca ya surat An-Nas gitu. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Nah, allazi di sana itu menjadi isim ma'rifat karena udah jelas itu. Jadi isim mausul. Alladzi yuwaswisu itu yang membisikkan kepada setiap fi sudurinas dalam hati manusia. Setan itu kan, setan itu alladzi yang membisikkan kepada hati manusia. Terus apa ya? Nah, itu aja. Selanjutnya ada pertanyaan dari teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Siapa yang mau nanya? Tadi siapa? Ada yang udah open mic? Tidak ada, Pak. Tidak ada Oh, pertanyaan. tidak ada. Kalau tidak ada yang mau bertanya, ya kasih pertanyaan aja kepada kalian. Nah, ada sebuah contoh ini contoh kalimatnya. Ahmad tolibun jadidun bihadhil madrasati. Pak Ahmad tolibun jadidun bihadhil madrasati. Nah, kalian tentukan itu setiap isim-isimnya itu apakah termasuk nakirah atau ma'rifat. Yang pertama, Ahmad itu isim apa? Isim alam. Alam itu Malam. ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat, Pak. Marifat. Tolibun apa? Marifat. Nakiro. Nakiro. Talibun nakiro. Jadidun apa jadidun? Nakiro. Fi itu isim bukan? Bukan. Huruf. Fi bukan ya? Huruf. Terus hazihi. Nah, tadi hazihi apa tuh? Isim apa? Isim isyarah. Isim Isyarah. Isim ma'rifat nakirah. Marifat. Di hazihi. Isim isyarah ya. Terakhir ada al-madrasah. Al-madrasah isim apa? Ma'rifat nakirah. Isim marifat. Ma'rifat, Pak. Aku tengah jawab tuh. Kenapa disebut isim ma'rifat? Alasannya kenapa? Karena nama tempat. Karena diawali dengan alif lam.
Nah, pokoknya teman-teman udah pada paham ya terkait isim nakiroh dan isim ma'rifat. Sebenarnya udah aja sih itu dari materi saya. Jangan lupa untuk diingat-ingat terus ya perihal ini, karena bakal jadi modal penting untuk kalian. Nah, ini terakhir ada sebelum saya tutup, saya baca dulu ya. Ijtihad wala taksal wala takufian pada malukukan nyata kasal. Coba dibaca dulu bareng-bareng. 1, 2, 3. Ijtihad wala taksal wala ghafilan pada matluban liman yatakasal. Ini apa? Kalian itu harus bersungguh-sungguh dan jangan bermalas-malasan, dan kalian juga jangan jadi orang yang lengah atau yang lupa gitu. Karena ada matul uqba liman yatakasal, karena penyesalan itu akan datang kepada orang yang bermalas-malasan. Kita rajin belajarnya ya teman-teman. Itu kita faitul finish. Syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.